Perkenalkan, nama saya Rani Judika Simanjuntak, NPM 1801010009, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu, Desi Sijabat, SPD, MPD, Prodi PGSD. Saya akan membahas tentang anak berkelainan. Dalam video ini bersihkan tentang pengertian anak berkelainan, jenis-jenis anak yang berkelainan, karakteristik masing-masing anak berkelainan, identifikasi penyebab anak berkelainan, dan teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak berkelainan. Yang pertama, pengertian anak berkelainan. Anak berkelainan adalah anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anak yang berkelainan. A. Anak berkelainan fisik. 1. Anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang dinyatakan dengan tingkat ketajaman penglihatan atau visus sentralis di atas 20/200 dan secara pedagogis membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Karakteristik anak tunanetra. 1. Secara fisik, anak-anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ matanya yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak normal pada umumnya. 2. Dari segi motorik, anak tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan. 3. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. 4. Anak tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. 5. Pada dasarnya, anak tunanetra kemampuan akademiknya seperti anak normal pada umumnya, hanya saja pengaruhnya pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. 2. Anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki kondisi ketidakfungsian organ pendengarannya atau telinganya. Karakteristik anak tunarungu. 1. Anak tunarungu dari segi fisik berjalannya kaku, agak membungkuk, bernapasnya pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. 2. Anak tunarungu bahasanya miskin atau kosakata, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan dan tata bahasanya kurang teratur. 3. Anak tunarungu intelektualnya normal, namun akibatnya dari keterbatasannya dalam berkomunikasi, dalam berbahasa, maka perkembangannya menjadi lamban. 4. Anak tunarungu dalam hubungan sosialnya dengan orang lain sering merasa curiga, bersikap agresif. 3. Anak tunaraksa. Anak tunaraksa adalah anak-anak yang memiliki kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan syaraf pusat atau otak. Karakteristik anak tunaraksa. 1. Gangguan motorik meliputi motorik halus dan kasar yang meliputi kekakuan, kelumpuhan, gerak-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. 2. Gangguan sensoriknya berupa gangguan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. 3. Tingkat kecerdasannya bervariasi mulai dari tingkat yang paling rendah sampai gibit. 4. Mengalami gangguan wicara yang disebabkan oleh kelainan motorik otot-otot wicara, terutama pada organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. 5. Emosi anak tunaraksa secara umum tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, hanya saja jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan emosinya tidak terkendali. B. Anak berkelainan emosional. 1. Anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata. Karakteristik anak tunagrahita. 1. Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan hanya mampu mencapai setingkat usia mental anak sekolah dasar kelas 2 sampai dengan 4. 2. Dalam hal bersosialisasi, anak tunagrahita mengalami keterlambatan jika dibanding dengan anak normal pada umumnya. Tidak, anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. 4.
Anak tunagrahita keadaan emosinya lemah, dorongan biologisnya dapat berkembang tetapi penghayatannya terbatas. 5. Anak tunagrahita kemampuan bahasanya sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan perbendaharaan kata yang abstrak. 6. Anak tunagrahita mengalami kesulitan membaca dan menghitung. 7. Anak tunagrahita mempunyai kepribadian tidak percaya diri. 2. Anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Karakteristik anak tunalaras: 1. Mengalami gangguan perilaku, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, berbohong, mencuri, tidak bisa diam, tidak dipercaya, dan sebagainya. 2. Mengalami kecemasan, khawatir, ketakutan, merasa tertekan, tidak mau bergaul, menarik diri, bimbang, sering menangis, malu, dan sebagainya. 3. Kurang dewasa, suka fantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah bosan, dan sebagainya. 4. Agresif, memiliki geng jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, royal terhadap teman jahatnya, sering bolos sekolah. Faktor penyebab anak berkelainan. 1. Herediter. Kebanyakan anak berkebutuhan khusus merupakan bawaan dari lahir, dan yang mendasari hal tersebut adalah faktor hereditas atau genetik yang diturunkan dari orang tua. 2. Infeksi. Infeksi atau baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyerang bayi sebelum atau sesudah lahir juga dapat menyebabkan kelainan. 3. Keracunan. Keracunan yang dimaksud dapat secara langsung pada anak maupun lewat perantara ibu ketika mengandung. 4. Trauma. Merupakan cedera yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan perubahan struktur rangka ataupun cedera yang terjadi ketika proses persalinan. 5. Kekurangan gizi. Kekurangan asupan gizi pada bayi dalam kandungan maupun sesudah lahir. Teknik bimbingan khusus untuk anak berkelainan. 1. Anak tunanetra. Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses komunikasi verbal, mengembangkan semangat dan konsep diri yang positif, serta mengenal gambaran lingkungan sekitarnya dengan sejelas-jelasnya. 2. Tunarungu. Alternatif bantuan yang diberikan yaitu A. Bimbingan komunikasi bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasi. B. Bimbingan pribadi bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, menyadari kemampuan dan kekurangannya, memiliki sikap positif terhadap keadaan dirinya, serta memiliki kestabilan emosi. C. Bimbingan sosial. 3. Tunadaksa. Alternatif bantuan yang dapat dilakukan pada anak tunadaksa adalah 1. Mengembangkan diri sendiri. 2. Menghargai anak dengan cara menerima apa adanya sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah sebagai seorang pribadi yang berharga. 3. Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. 4. Tunagrahita. Pemberian bantuan kepada anak tunagrahita lebih difokuskan kepada pihak orang tuanya. Mereka diberikan bimbingan tentang 1. Upaya menghilangkan perasaan kecewa karena memiliki anak yang cacat. 5. Tunalaras. Upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada anak tunalaras adalah 1. Memperhatikan kebutuhan anak. 2. Membimbing kedisiplinan. 3. Memberikan kesibukan sebagai pemanfaatan waktu luang. 4. Membantu pengembangan konsep diri yang positif. 5. Membantu anak dalam mengembangkan kesadaran untuk mentaati ajaran agama secara intensif. 6. Menghindarkan mereka dari ketergantungan. 7. Merujuk anak ke pihak. Sampai di sini penjelasan materinya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.